Ayah, ayah, ah, aku takut ayah, ayah. Saya pengisi suara Squidward yang paling benci sama SpongeBob. Oke. Waktu itu tahun awal 2000-an tuh saya sempat mengisi serial Mandarin Boboho dan saya menjadi Bobohonya ketika itu. Yang inget nggak film Doraemon? Mbak Eli jadi apa? Jadi pengisi suara ibunya Nobita. Dulu ingat dubbing itu tahun 92. 92. Itu Aladdin. Kartun itu aku dapat Aladdinnya, ngisi Aladdinnya. Itu tes voice, Mas. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Eli Kusuma. Eli Kusuma masih inget kan? Kalau baca berita di RRI, sekarang beliaunya sudah Pensiun. purna tugas. Tapi selain di RRI, beliau juga terkenal waktu film, ada yang inget nggak? Film Doraemon. Mbak Eli jadi apa? Jadi pengisi suara ibunya Nobita. Itu tahun 89 ya. Awal pertama kali Doraemon muncul di TV RCTI. Coba dong, salah satu dialog yang masih diinget karakternya. Nobita, bangun. Mau sekolah tidak? Nanti terlambat. Eli Kusuma, luar biasa. Tapi kalau sandiwara radio itu zaman waktu booming itu, pernah inget jadi apa? Sandiwara radio waktu itu jadi pengantar ceritanya Nini Pelet, Misteri Nini Pelet. Kemudian kalau yang dialog-dialog itu ya nggak lupa pas sudah tua. Tapi narator Nini Pelet luar biasa ya. Nini Pelet. Kenapa kok dulu Nini Pelet kok begitu apa ya? Kayak jadi Iya, apa ya? banyak Trademarknya sandiwara radio. banyak soalnya mungkin karena dari ceritanya horor ya. Biasanya kan kalau yang horor tuh ada sedikit banyak menarik gitu. Kemudian juga mungkin ceritanya juga pengaruh gitu. Mungkin nggak sandiwara radio itu di era sekarang ini mau bangkit lagi? Mudah-mudahan, karena saya dengar malah di radio luar, maksudnya di radio non, kan saya menyebutnya radio non ya, non-RRI. radio non RRI itu swasta membuat ini, jadi salah satu pemainnya dari radio A, pemain B dari radio B, pemain C, jadi masing-masing radio memberikan orang-orang yang ikut dalam sandiwara dan mereka kemas dalam sebuah serial. Oke, mantap. Mbak Eli tetap semangat, konsisten, Amin. tetap sehat, panjang Amin. umur. Makasih. Tutup dengan penutup siaran Warta Berita RRI. Demikian Warta Berita dari Radio Republik Indonesia. Selamat siang. Eli Kusuma. Ya, teman-teman, yang namanya talent atau bakat alami disertai dengan kesungguhan itu rupanya nggak ada habisnya dalam satu masa. Iya. Saya perkenalkan namanya Nanang Niskala. Nanang Skala. Zaman sandiwara radio ngetop, beliaunya ngetop. Tapi sekarang pun ketika sudah zamannya TV kabel, oke juga. Tolong ceritain. Dulu waktu zamannya radio saya juga pernah terlibat dalam dunia radio ya. Oke. Kemudian ada banyak serial lah, Mas. Oke. Di dunia sulit suara, dubbing juga banyak terlibat. Dulu ingat dubbing itu tahun 92. 92. Itu Aladdin. Kartun itu aku dapat Aladdinnya, ngisi Aladdinnya. Itu tes voice, Mas. Oh ya? Itu Berapa orang yang aku terakhir. Oke. Ingat terakhir itu senior pernah dites aku tapi nggak berani nyebutin dapat, takut salah. Iya. Tapi aku terakhir sama Mas Sugeng itu di TKM. Oke. Akhirnya aku dapat Aladdin tahun 92 itu. Itu karena ada deadline dari Amerikanya. Karena kalau nggak dapat Aladdinnya, kayaknya kemungkinan besar bisa batal waktu itu. Jadi tinggal satu toko doang yang belum dapat waktu itu Aladdin. Luar biasa. Akhirnya aku yang dapat. Coba inget nggak satu dialog dulu? Ya masih inget gitu. Aladdin kan keren. Iya. Gini. Awas. Aku juga pernah ngisi Mickey Mouse. Mickey Mouse sampai sekarang masih abadi. Mickey Mouse tapi itu dekat tahun 90-an. Oke. Mungkin 93 94 Iya, gitu. iya. Itu juga harus tes voice. Pilihan. Pilihan Cuma terakhir Mickey itu juga. perjalanannya kan kalau waktu itu aku belum dapat falsetnya. Jadi misalnya waktu film pendeknya cuma 1 menit 2 menit itu aku falsetnya belum dapat. Nah jadi masih dapat suara yang biasa aja. Tapi waktu film yang serial aku sampai dikirimin kasetnya sama orang Amerika untuk dapat falsetnya. Akhirnya aku belajar sama temen Iswanto untuk dapat dapat suara falset. Coba. Nah, halo Mini. Nah, gitu ya. Panjang dikit dong. Masa panjang banget Halo, sih? mau kemana? Nah, itu falsetnya. Tapi kalau biasa
waktu itu nggak dapat. Ya. Nah, aku ya kalau untuk film-film Disney ya lumayan aku banyak. Cuma dekade sekarang ini aku lebih banyak director film-film Disney Star sama Apa film yang Netflix. terakhir? Terakhir itu apa ya? Karena kan ada TPK TV kabel itu yang terakhir tuh di sini tuh apa aku lupa itu saking banyaknya mas. Disney Star itu. Dia juga nanti minggu depan juga lagi mau masuk lagi Disney Star udah itu. Kuncinya agar awet dapat berkarya dan dipercaya sama orang itu apa? Sejak tahun 80 sampai sekarang Konsisten mas, artinya hargai waktu lah mas. Menghargai waktu, menghargai profesi itu sih. Jadi kalau kita menghargai profesi kita minimal kita kan orang nanti menghargai kita mas. kan kerja sama orang asing kan nggak gampang. Nggak gampang mas. Waktu itu meeting terakhir aja agak lama. Untuk misalnya kita contohkan suara-suara blank, suara-suara yang ini maaf, suara-suara yang cablak orang-orang pinggiran kan beda. Kayak misalnya kan karakternya kan ada tuh misalnya suara pinggiran, suara-suara orang kota, suara orang yang maaf ya kalau Jawanya ningrat. Yang sopan itu kan beda karakternya. Itu kan mesti observasi dulu. Itu bisa sebulan lebih loh mas. Luar biasa. Kayak gitu. Gitu. Jadi intinya adalah kesungguhan dan komitmen luar biasa. Nah, harus menghargai waktu. Jadi kalau gitu ya nggak boleh mau minimal jangan telat. Kadang-kadang kan katanya kalau seniman kan suka tapi masalah nggak gitu. Kadang-kadang itu. Sukses mas. Oke, sama-sama. Sehat selalu ya. Oke, Terima kasih. insya Allah. Thank you. Makasih. Sukses, sama-sama sukses. Para penggemar Sandiwara Radio di era 80-90-an tentu tidak pernah melupakan Tutur Tinular yang kemudian sempat juga dijadikan film layar lebar. Salah satunya adalah yang di sebelah kanan saya. Masih ingat namanya siapa? Saya Rifki, dulu memerankan sebagai Lembu Giring. Lembu Giring. Iya, jadi anaknya Lembu Sora. Lembu Sora, Lembu Gitu. Giring. Masih ingat? Karakternya seperti apa dulu? Dulu saya mainkan Lembu Giring itu masih anak-anak remaja. Oh, coba biar teman-teman mendengarkan bagaimana, ingat nggak satu Iya, satu- bagian kecil aja dari dialognya. Itu kalimat. Ayah, aku takut ayah, jangan tinggalkan aku ayah, aku takut. Ya kira-kira seperti itu. Dari dulu sampai sekarang suaranya tetap tidak berubah. Dan ini bukan seni, tapi ini sesuatu legacy bahwa pemain sandiwara radio zaman dulu itu tetap punya potensi sampai sekarang, tidak dilupakan. Luar biasa. Saya selalu ya mas. Ya, Selamat. sama-sama. Selalu. Sampai ketemu lagi, mantap. Selamat sore Pak Kabul. Ini namanya Mbak Endang. Endang sama Mbak? Endang Ayu sih dipanggilnya teman-teman. Nama panjangnya? Kalau nama saya asli itu Endang Sunaini, tapi di Sandiwara Radio atau di dubbing itu saya dipanggilnya Endang Ayu. Oh, oke. Gitu, iya. Ya mungkin karena suaranya itu memang ya begitu deh. Dulu inget waktu Sandiwara Radio jadi apa? Yang paling diinget? Parung Kujang itu. Waktu itu serial Nini Pelet. Waktu Nini itu Yang suka ketawa-ketawa. iya. Ya, Parung Kujang adalah tokoh yang sangat dikenal. Masih inget Mbak salah satu dialog yang Kalau dialognya saya lupa, tapi muda waktu memang perannya. muda ya? Iya, perannya peran muda juga. Tapi teman-teman, itu pemain Sandiwara Radio itu, penyiar itu walaupun dulu masih muda, sekarang sudah bertambah usia, tapi suaranya nggak berubah. Iya kan? Tuh, Iya. coba deh. Salah satu dialog aja, Mbak. Coba. Iya. Kakang Restu Singgih, tolong tunggu aku, Kang. Jangan tinggalkan aku. Aku takut di sini sendiri, Kakang. Ini kalau nggak lihat orangnya, kalau dengar suaranya, ya seperti dulu, ya tidak berubah. Nah, mungkin terakhir ada ngisi dapet suara. Enggak terakhir kali banget ya Mas Kabul. Itu waktu itu tahun awal 2000-an tuh saya sempat mengisi serial Mandarin Boboho, dan saya menjadi bobohonya ketika itu. Iya. Ini Dedi, kameramen kita sangat ingat Boboho. Iya kan, Dan? Luar biasa. Jadi apa dulu? Jadi bobohonya. Iya. Coba inget nggak? Sedikit aja ya. Iya, jangan banyak-banyak. Paman! Paman sini! Paman! Ayo cepat kejar aku, Paman! Ayo kejar aku! Ayo kalau bisa kejar aku! Gimana, Den? Suaranya berubah nggak, Den?
nggak berubah kata Dedi kan. Padahal beliau sekarang usianya sudah ya begitu deh, tapi suaranya tetap mantap. Makasih nggih. Iya, Tetap matur sehat nuwun. selalu. Amin, amin, sukses, Pak Kabul tetap juga. berteman. Nggih, matur Mudah-mudahan selalu nuwun. bahagia, nggih. Amin, Matur nuwun. amin. Teman-teman, ada satu film kartun yang mengglobal. Salah satunya di Indonesia. Termasuk cucu saya itu penggemarnya. SpongeBob. Ya, SpongeBob. Nah, SpongeBob itu kan kartun, tapi siapakah suara di balik itu? Ini salah satunya. Perkenalkan, Mas. Saya Jumali Jindra, tapi ralat mas, saya bukan pengisi suara SpongeBob, Oke, saya sorry. pengisi suara Squidward yang paling benci sama SpongeBob. Oke. Filmnya SpongeBob, tapi bukan sebagai- pengisinya saya. Kalau gitu, Squidward. coba. Ini lucu suaranya nih, lucu sekali. Satu-satunya tempat yang tidak aku sukai adalah tempat di mana ada SpongeBob dan Patrick. Ini anak-anak senang sekali. bukan benci malah seneng ya. Oke, kalian anak-anak pinter kalau gitu. Dan jadi pas dengan karakter satunya. Tapi zaman saya di radio dulu, ketika masih Golden Age saya pernah Saya alhamdulillah ikut di Mahkota Mayangkara, Mas. Oke. Mahkota Mayangkara lagi jaya-jayanya. Iya. Itu sebuah keberuntungan aja, saya saat itu gantiin Mas Narto Bantul jadi Rawedeng. Rawedeng itu, penjahat Apa, juga, antagonis, penjahat kan? juga. Iya, jahat juga, Mas. Padahal saya baik hati, tapi nggak tahu kenanya begitu. Tapi kalau sudah di radio itu, yang kesannya orangnya baik, Bisa jadi bisa jadi jahat. jahat. Orangnya jelek, Bisa jadi ganteng. Jangan kalau ngomong jeleknya jangan dong, Mas. Oke, tolong itu yang tadi apa namanya? Rawedeng itu Rakute. Aku tidak suka pada Rakute. Dia itu adalah penjahat besar. Tapi mau bagaimana lagi? Ramapati selalu membelanya. Luar biasa. Gitu. Wongnya cilik, orangnya kecil, tapi kalau memainkan apa namanya Rawedeng, Honornya gede. Honornya Wah, suaranya gede. Iya, tapi kesannya begitu. Itulah kehebatan radio. Ya. Alhamdulillah dikaruniai suara yang kayak begini. Terus Yes. tetap sehat, semangat, dan Amin, sekarang amin. masih aktif bekerja. Masih aktif dan sekarang saya di dubbing itu lebih meningkat lagi sebagai pengarah dialog, Mas. Sudah meningkat grade-nya. Iya. Tentu honornya nambah dong. Alhamdulillah, amin. Nanti mungkin jadi pemiliknya malah, pemilik perusahaan itu. Luar biasa. Kalau ada yang mau ngasih, Mas. Saya doakan terkabul kan, saya kabul Amin, Budion. amin. Oh iya. Wah, saya pas banget ini minta sama Mas Amin, Kabul. amin, Tolong amin. dikabulkan Mas Iya, iya. Kabul. Oke, sip. Oke, matur nuwun. Sehat selalu, ya.